Orang Islam itu mereka melakukan ritual agama, termasuk Anda ini, mohon maaf nih, termasuk Anda melakukan ritual-ritual keagamaan itu hanya sekedar ritual-ritual saja. Contoh, cuci muka, kumur, terus begini, begitu. Cuman itu doang. Habis itu begini. Nggak ada nilai rohaninya, itu tidak ada, Bang. Ya, selamat malam Amanah. Ya Bang, Ya, selamat malam. Nyalakan kamera dulu. Terus PC mana nih? Saya bantu dari sini untuk menyalakan Halo, Bang. kamera. Sudah, oke. Saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau Kristen? Muslim Bang, Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Jangan merokok Bang. Ya, silakan. Ya Bang, tadi kan aku ngelihat, maksudnya kayak ada Babas Aceh gitu. Aku orang Aceh Bang. Orang Aceh. Ya. Bang, saya tanya dulu Bang. Gubernur Aceh Muslim nggak? Iya Muslim. Nah Bang, Tengku siapa itu namanya? nggak tahu Bang. Aku nggak terlalu ini sih. Nggak tahu. Katanya orang Aceh. Dia tersandung masalah korupsi, betul? Iya. Menurun nggak Bang angka korupsi di Aceh Bang semenjak diterapkannya syariat Islam? Nggak ngaruh sih Bang. Nggak ngaruh Bang. Nggak ngaruh. Karena apa? Syariat Islam itu cuman mengatur hal-hal yang bersifat fisik saja. Contoh, celana jangan pakai jeans, nanti membangkitkan aurat. Isinya cuma aurat aja Bang. Saya perhatikan orang-orang Islam tidak lebih daripada urusan aurat. Oh, saya berhijrah. Hijrah itu artinya pakai hijab. Sudah pakai hijab artinya hijrah. Pakaiannya cuman itu doang Bang. Makanya apa? Angelina Sondak dia mualaf, tetapi apa? Tetap korupsi. Bukankah Angelina Sondak mualaf? Betul? Iya Bang. Dan dia korupsi. Betul. Berapa banyak Bang anggota 212 tersandung masalah korupsi? Gubernur Aceh korupsi, Gubernur Jambi Zumi Zola anggota 212 korupsi. Korupsi. Banyak. Gimana ya? Kalau manusia tuh manusia tuh tetap punya sifat manusia gitu. Agama tadi tuh, kalau orang benar-benar mau ngikutin agama tuh gimana ya Bang, dia harus ada keinginan dari hati dia sendiri, benar-benar iya. dari hati dia sendiri. Tapi yang jadi masalah gini Bang ya, Bang Amanah. Orang Islam itu mereka melakukan ritual agama, termasuk Anda ini, mohon maaf nih, termasuk Anda melakukan ritual-ritual keagamaan itu hanya sekedar ritual-ritual saja. Contoh, cuci muka, kumur, terus begini, begitu. Cuman itu doang. Habis itu begini. Nggak ada nilai rohaninya, itu tidak ada Bang. Yang perempuan pakai hijab, tanda orang hijrah. Kan tanda hijrah kan cuman menggunakan tutup kepala. Tapi apa yang diajarkan oleh Yesus Bang? Berbeda, bertolak belakang. Yesus mengajarkan apa? Hal-hal yang rohaniah. Yesus tidak pernah menekankan hal-hal yang bersifat jasmaniah. Rohaniah seperti apa tuh Bang? Hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Bagaimana kita hidup? Bagaimana kita harus mengekspresikan hidup kita itu dengan hidup kudus dan benar, bukan dengan begini terus korupsi. Apa kata Tuhan Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jikalau ada orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Kalau ada orang menganiaya kamu, doakan orang yang menganiaya kamu. Jadi ibadah yang sejati itu adalah melakukan kehendak-kehendaknya, bukan begini-begini. Apa gunanya Bang begini terus tapi korupsi itu buat apa?
Betul sih bang, abang ngomong aku kalau aku lihat ya, ya benar. Abang ini kok aku bilang secara fakta ya, logika ya, abang yang tuh benar-benar kejadian gitu, yang abang lihat, yang abang ngalamin gitu, mungkin abang lihat sendiri apa gimana gitu kan. Kalau masalah kejahatan tuh enggak, aku bilang netral ya. Semua agama tuh buat kejahatan. Memang dunia ini diciptakan tuh memang ada kejahatan gitu. Makanya ada yang baik gitu. Nah kayak gitulah. Nah ini Jadi konsep. kayak, Oke, di dalam agama Islam memang Allah itu menciptakan iblis. iya. Nah, makanya saya bilang di dalam agama Islam sumber segala kejahatan, kita tahu kan iblis itu kan hal-hal yang jahat, betul nggak? Iya. Nah, siapa yang menjadikan itu, menciptakan itu? Allah. Makanya sebenarnya Allah adalah, ini mohon maaf nih, sumber segala kejahatan itu sendiri. Karena dia yang menciptakan kejahatan, yang menciptakan iblis. Nah, konsep di dalam Kristen itu tidak seperti itu. Ketika di dalam Kristen, ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, apa? Dan Tuhan melihat bahwa segala yang telah dijadikannya itu adalah baik. Jadi kejahatan itu bersumber dari pemberontakan manusia, pemberontakan kepada Tuhan itu sendiri. Di dalam agama Kristen itu dikenal dengan istilah malaikat-malaikat yang memberontak. Nah, malaikat-malaikat yang memberontak ini, mereka menghasut manusia untuk ikut dengan mereka melakukan pemberontakan melawan Tuhan. Jadi dalam agama Kristen tidak ada Tuhan menciptakan iblis, menciptakan setan, tidak. Tetapi Tuhan menciptakan para malaikat. Di antara para malaikat itu ada yang memberontak, membangkang kepada perintah Tuhan. Nah, itulah asal-usul setan. Jadi tidak diciptakan pada mulanya. Tetapi orang diciptakan dalam keadaan baik, tetapi mereka membangkang dan melakukan pemberontakan. Nah, ntar dulu nih bang. Malaikat baik nih kan, diciptakan nih kan. Tuh. Pada awalnya. Nah, ketika malaikat membangkang, itu kan atas kehendak tuh. Di mana? Iya, kehendak pribadi, kehendak dia, namanya free will. Kehendak bebas. Pribadi. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan robot di dalam iman kami. Kalau dalam agama Islam, sebenarnya Tuhan menciptakan robot. Makanya ada istilah qadar, qada dan qadar. Qadarullah. Makanya orang Islam kenal istilah takdir. Karena menurut agama Islam, sebelum diciptakan segala sesuatu, itu sudah disuratkan, sudah ditakdirkan. Makanya menurut agama Islam, orang itu misalnya mau minum kah, mau tidur kah, itu udah ditakdirkan, udah tertulis begitu dalam suratan takdirnya. Makanya seseorang itu hanya wayang saja. Nah, ini itu konsep Islam ini menurut Islam? Menurut agama Islam seperti itu, Bang. Menurut agama Islam memang seperti itu. Saya akan tunjukkan ya. Kadang-kadang memang banyak bang orang Islam tidak mengerti itu. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya ya. Tunjukkan ya. Iya. Sebentar. Bentar ya bang, sabar ya. Lanjut bang. Apakah ada konsep takdir dalam agama Islam? Baik, perhatikan ya. Ini kita kutipkan seorang penceramah Islam, ya, bahwa manusia itu memang punya takdir. Makasih Awi, makasih Awi. Nih, sebentar ya, saya ambil HP saya yang satunya ya, karena di sini historinya tidak Ini sudah sering kita bahas bang. Nah, di dalam Kristen sendiri itu tidak ada istilah seperti itu, tapi dalam Kristen itu konsepnya itu free will atau kehendak bebas. Nih ya. Kehendak bebas. Berarti di Kristen tuh ada sesuatu yang nggak ada berkaitan sama Tuhan gitu. Segala sesuatu di dalam agama Kristen itu terjadi atas izin dia, tetapi bukan berarti dia yang membuat seperti itu. Tuh, bingung banget. Ayo saja lah, lanjut. Oke ya, saya ini kan ya. Ini misalnya mengenai konsep takdir ya. Perhatikan. Nih, saya akan tunjukkan
Perhatikan ya nih. Apa yang terjadi dan yang akan terjadi semua telah tercatat. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh alam semesta, makhluk alam semesta. Allah sudah catat takdir, yaitu skenario apa yang terjadi, bagaimana kesudahan mereka, semua sudah Allah catat. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan masa 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat apa yang akan terjadi. Catatnya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dalam hadis yang lain, awwalu ma khalaqallah al-qalam qala lahu. Ketika Allah ciptakan pena, Allah berkata kepada pena, "Uktub," tulislah. Pena berkata, "Madza aktub?" Apa yang aku tulis ya Rabb? Kata Allah, "Uktub maqadiru kulli syai' ila qiyamis sa'ah." Tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi kalau orang Islam minum, misalnya ada orang Islam ambil gelas minum, ya karena memang udah tuh kayak gitu, udah ditulis kayak begitu yang terjadi kepada dia. Makanya saya bilang begini, ketika orang Islam mencuri, itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah mencuri. Makanya saya bilang, maka kalau memang demikian, maka mustahil orang tersebut dituntut karena dia mencuri. Misalnya nanti di pengadilan yaumil akhir, si fulan, kau harus masuk neraka karena kau korupsi. Loh, itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, bukankah Allah yang telah menentukan itu? Tapi maaf nih Bang, itu siapa tadi ngobrol Bang tadi Bang? Itu namanya Ustadz Firanda. Itu Ustadz yang sangat terkenal. Ustadz Firanda ya? Iya. Nah jadi tuh gini Bang ya, aku kalau takdir tuh ya, jadi tuh kalau takdir tuh, aku ada suatu kayak kisah lah tuh sebelum Rasulullah, masih jauh lagi, Nabi Musa ya. Jadi tuh Musa ya. Jadi ceritanya bakalan mandul selamanya. Nah, cuman perempuan tadi ini tetap yakin bahwa walaupun di hatinya sedih, dia tetap berdoa sama Allah. Jadi dia doa terus. Itu berapa tahun kemudian hasilnya tetap sama kata Allah. Itu dia berdoa lagi setahun lagi, berdoa lagi. Itu jawabannya tetap sama sampai berpuluh-puluh tahun, jawabannya tetap sama sampai terakhirnya dia datang lagi ke Allah atau ke Nabi Musa, mintalah. Dan terakhir apa jawaban Allah? Ada itu atau masalah itu ayatnya, atau bilang tuh masalah Allah tuh malu karena apa? Karena manusia tuh setiap hari doa dan Allah tuh nggak mengasih. Terakhir apa dikasih tuh pas dialog sama Nabi Musa, dikasih terakhir dia tuh bisa bilanglah kepadanya bahwasanya dia akan diberkahi anak. Iya, artinya memang bertentangan, Bang. tapi kalau kita belajar memang takdirnya seperti itu. Itu memang sudah suratan tangannya. Dia akan berdoa terus, nanti akhirnya dijawab doanya. Itu memang sudah skenarionya. Itu memang skenarionya. Makanya Bang, konsep-konsep di dalam agama Islam itu memang akhirnya memang membingungkan umat itu sendiri. Tapi kembali ke tema awal tadi Bang. Gini Bang ya. Saya ini kan belajar agama Islam dan juga Bang, yang masa ribut-ribut Islam nih lah kan. Abang kan pernah cerita, aku udah lama ngikutin Abang dan nonton. Abang tuh nggak yang masalah Rasulullah bikin surat itu sahabatnya ribut, kan nggak? Iya. Ribut kan? Ya. Zaman apa?